Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Selamat datang di bulan suci Ramadan karena ini udah hari pertama puasa ya guys ya untuk yang menjalankan. BTW di video kali ini aku mau review tipis-tipis untuk pengalaman pakai Xiaomi Redmi 12C selama 1 mingguan. Gila sih, aku bisa dibilang ini tuh agak kaget sama HP ini yang harganya padahal cuman mulai di angka 1,3 jutaan, tapi HP ini bisa dibilang punya spek yang hampir komplit di kelas harganya bisa juga aku katakan ini menang banyak dan menang parah gitu. Coba deh kalian simak video ini sampai akhir apalagi buat kalian yang lagi banget butuh HP budget tapi pengen yang bagus gitu. Nah, tonton aja. Ya, untuk yang aku bahas di video kali ini tentunya varian paling murahnya yaitu RAM 3 GB, internal 32 GB. Kita langsung kupas pertama dari segi performanya yang mantep parah. Karena ini meskipun HP varian murah, varian rendah ini tuh udah dapat chipset yang kayak varian lebih tinggi yaitu MediaTek Helio G85. Gila nggak sih untuk HP di harga 1 juta kecil dapat chipset MediaTek Helio G85 ini mantep parah karena chipset ini rata-rata dipakai di HP yang harganya udah mulai 2 jutaan guys. HP di harga segini rata-rata masih pakai Helio G25, Helio A22, P35 atau Helio G35 mentok-mentok kayak gitu guys. Tentunya Helio G85 ini enak banget dampaknya buat harian. Untuk operasional di interface aja aku ngerasa HP ini tuh gesit dan kenceng gitu guys. Kesana kemari itu kayak berasanya lancar gitu, nggak lemot gitu guys. Untuk multitasking aplikasi harian standar kayak WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Shopee gitu, aku tuh ngerasain gesit-gesit aja, keluar masuknya itu nggak lelet-lelet amat gitu guys. Ini bener-bener nyaman sih dibanding HP di kelas harga segini. Lebih gilanya kalau kalian mau pengen main game. Ternyata main game ML dan PUBG di HP ini tuh bisa lancar dan bisa aku katakan itu kompetitif gitu. Aku aja sering banget push rank harian di HP ini selama berjam-jam gitu dan bener-bener lancar untuk settingan grafis medium udah cukup guys. Jarang banget ngerasain patah-patah dan ini super karena aku udah sering sharing sama kalian Mobile Legends game ringan tapi masih jarang juga HP di kelas 1 juta kecil yang ngejalaninnya itu lancar smooth gitu. Dan buat main PUBG ternyata HP ini juga bisa guys. Untuk settingannya bisa smooth ultra atau HD high. Aku udah coba-coba HP ini lancar, mainnya itu enak, nggak ada patah-patah yang parah, frame drop kayak gitu enggak. Alias lancar-lancar aja. Intinya buat harian performanya ini mantep. Selanjutnya dari segi layar, ya ini juga sebuah kelebihan meskipun kalau kita cek spesifikasinya itu standar banget layar IPS LCD, resolusi 720p, refresh rate masih 60 Hz, tapi di sini punya kelebihan yaitu kecerahan layarnya sudah 500 nits. Jadi udah lumayan terang dan ukurannya yang gede 6,7 inch. Alias buat harian itu udah nyaman banget, layarnya gede dan aku ngerasain juga layarnya ini responsif buat ngetik-ngetik, buat main game juga nggak berasa delay. Warnanya juga udah cukup padat, nggak pucat-pucat amat gitu guys. Aku udah cukup nyaman intinya HP di harga 1,3 juta, layarnya gede, terang juga, warnanya juga udah cukup sama responsif buat harian gitu. Selanjutnya pada bagian body shaming ya fisik tampilan bodinya aku bisa katakan ini tuh udah cukup bagus lah meskipun dari segi desain itu selera banget tapi aku bisa bilang ini modul kameranya cakep dengan tekstur di bagian belakang ini juga bikin pegangannya itu nyaman, gak licin dan gak gampang ketempel sidik jari. Dan yang aku sukanya adalah bagian build quality-nya yang kokoh parah. Meskipun ini dari bahan plastik tapi bisa dibilang pegangannya itu berasa mantep, gak kayak ringgih gitu guys. Diketok-ketok pun HP ini berasanya padat. Apalagi pada bagian desain dan bodinya HP ini punya fingerprint, gila gak sih? HP di harga segini udah punya sensor fingerprint dan itu jarang guys. Tentunya ini sebuah kelebihan buat dipakai harian. Aktivitas buka tutup layar kan itu hal yang paling sering waktu kita pakai HP dan dimudahkan dengan sensor fingerprint yang tinggal tempel kenceng gitu guys daripada kita tuh pakai pola ataupun face unlock yang sedikit ribet. Ini sebuah kelebihan asli.
Selanjutnya pada bagian kameranya guys, HP ini sudah punya kamera 50 megapiksel di kamera belakang dan 5 megapiksel di kamera depan. Memang untuk HP di harga budget parah kayak gini tuh nggak bisa ngarep banyak ya guys ya. Tapi HP ini udah cukup nyaman guys kameranya buat foto-foto gitu. Terlepas dari resolusi 50 megapiksel yang kita tuh kalau mau pakai harus pakai modenya gitu dan hasilnya memang lebih tajam buat di zoom-zoom juga nggak pecah-pecah amat. Tapi kalau kita foto-foto biasa nggak pakai 50 MP pun, aku ngerasain HP ini dari segi warnanya lumayan kerasa gitu. Nggak pucat-pucat amat, padat gitu, dan tajamnya juga pas. Untuk foto siang hari ini bisa aku katakan aman. Yang penting mode HDR selalu diaktifin. Untuk foto malam hari ini masih ada mode malam yang bisa dipakai dengan menghasilkan kualitas yang sedikit lebih bagus, noise yang sedikit lebih minim, sama gambar yang lebih tajam dan warnanya tentunya lebih dapet gitu guys. Intinya dari segi foto depan belakang HP ini bisa aku katakan sudah cukup lah untuk HP di harga segini. Kalau ngomongin video kalian bisa aja simak videonya berikut ini. Oke guys, dan sekarang aku lagi di pinggir jalan ini mau ngetes videonya dari Redmi 12C. Kira-kira seperti ini guys. Resolusi mentok 1080p 30 fps. Cuman untuk sedikit sharing hasil videonya ini menurut aku sedikit lebih bagus dibanding Samsung Galaxy A04e dan Realme C30 ya. Di sini warnanya sedikit keluar gitu, maksudnya nggak pucat-pucat amat, sama fokusnya ya masih lumayan gitulah. Ini tuh ya, intinya hasil videonya masih bisa dipakai buat harian lah guys lah, bukan untuk bagus-bagusan. Memang di sini juga nggak ada stabilisasi guys. Oke guys, dan ini hasil dari kamera depan, resolusi sama juga 1080p 30 fps, nggak ada stabilisasi ya gitu. Aku cuman ngasih tahu pengalamanku doang dari pengalaman yang aku coba. Video HP entry level banget di bawah 1,5 juta ini udah lumayan bagus sih. Minimal terang, warnanya naturalnya itu nggak pucat-pucat amat, tajamnya juga pas. Tentunya untuk video di pencahayaan yang cukup ya. Kalau rada redup udah pasti sih ambiar banget kayaknya sih. Ini hasilnya kayak gini kira-kira guys, di pencahayaan yang cukup. Oke guys, selanjutnya pada bagian speaker. HP ini memang punya speaker CGBY guys, satu aja mono speaker gitu. Dan memang untuk kualitasnya nggak bisa banyak, tapi untuk pengalaman yang aku nyobain HP harga di kelas di bawah 1,5 juta, HP ini tuh udah termasuk bagus dengan menghasilkan suara yang keras, volumenya itu keluar guys, nggak cempreng-cempreng amat, dan suaranya itu nggak berasa mendem. Jadi aku tuh udah lumayan nyaman lah buat ngedengerin suara HP ini buat nonton film, main game, ataupun dengerin musik. Oke guys, dan yang terakhir pada bagian baterainya. HP ini sudah punya baterai 5000 mAh. Yang jelas udah standar banget HP zaman sekarang. Dimana aku pakainya juga termasuk awet parah nih HP guys. Aku pakai buat Mobile Legend aja 1 jam habisnya cuma 16%. Itu pakai jaringan data ya, bukan wifi, dan brightness 50%. Ya, bisa aku katakan kalau untuk main game terus si ML ini bisa dapat screen on time 100 sampai baterai 0% gitu lebih dari 6 jam dong. Dan kalau untuk pemakaian wajar harian gitu, aku masa pakainya bisa dapat dari pagi banget nih, kalian bisa melihat screenshotnya jam 5 pagi sampai jam 23.11 malam gitu guys untuk pemakaian standar. Jadi untuk satu harian baterainya masih cukup banget. Cuman sayangnya dari segi chargingnya ini masih sebuah kekurangan. Dari segi portnya micro USB belum tipe C, dan kecepatannya juga masih 10 watt aja.
ngecasnya itu masih bisa dibilang lumayan repot karena bukan tipe C. Masih kadang kita harus milih-milih mana yang atas, mana yang bawah. Dan charger kayak gini juga udah mulai jarang yang punya. Susahnya kalau kita mau kemana-mana gitu kadang lupa nggak bawa gitu atau darurat mau pinjem, itu chargernya beda sama rata-rata HP zaman sekarang. Kebanyakan orang punya gitu. Dan kalau di rumah juga kayak aku sendiri kadang minjem charger sama saudara gitu udah rata-rata tipe C guys. Oke guys, dan sekarang saatnya closing. Jadi gimana nih Bang, apakah HP ini worth it buat dibeli? Ya jelas worth it parah guys, karena HP di harga di bawah 1,5 juta. Berdasarkan pengalaman yang aku udah nyoba-nyobain, HP ini tuh hampir kayak nggak ada counter sih. Gak ada lawan guys, HP ini tuh worth it parah, recommended banget, menang banyak buat kalian yang mau beli HP baru di bawah 1,5 juta. Kalian bisa lihat aja tadi ada performa yang kenceng Helio G85, layar yang udah gede sama cukup terang, ada fingerprint, baterai yang awet, build quality yang kokoh dan desain yang cukup bagus, kamera udah 50 MP, speaker meskipun mono tapi masih lumayan nyaman buat didengerin. Kekurangannya itu yang paling jelas itu cuman micro USB pengecasannya dan masih 10 watt. Tapi itu pun wajar guys, HP di bawah 1,5 juta ya rata-rata seperti ini. Apalagi HP zaman sekarang yang harganya 2 juta masih ada juga yang masih micro USB. Jadi begitu doang guys yang bisa aku sharing sama kalian. Kalau kalian mau menambahkan, kalian tulis aja semuanya di kolom komentar. Videonya sekian dan bye-bye.